Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Sekarang kita mulai pembelajaran KDM atau kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelum dimulai, Ibu seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Baik semuanya, sebelum memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Baby sudah memimpin doa pada hari ini. Tadi di WA Ibu sudah share gini ya, absensi sudah semua absen ya. Jadi nanti silakan semua menghidupkan kameranya ya. Kemarin pertemuan yang sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa, masih ingat? Bahkan sudah diskusi Konsep kematian, Bu. Iya, pintar sekali ya, masih ingat. Kita belajar mengenai pemenuhan kebutuhan pasien yang akan meninggal. Sedangkan kemarin mengenai konsep-konsepnya. Ya, jadi ini masih berkaitan. Jadi penting kalian mempelajari konsep kematian yang kemarin karena merupakan syarat daripada materi selanjutnya. Masih ada kaitan. Ya, sekarang Ibu ingin menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan. Jadi yang pertama adalah melalui kegiatan mencermati, nanti Ibu berikan video, ada diskusi ya, kegiatan pemecahan masalah LKPD. Jadi nanti diharapkan kalian dapat menyerapkan pemenuhan kebutuhan emosional pada pasien yang akan meninggal. Ya, ada 4 di sini tujuannya ya. Yang penting di sini yang kedua adalah menerapkan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Ini kata kuncinya ya. Kebutuhan fisiologis yang pertama adalah kebutuhan emosional. Yang ketiga, menerapkan pemenuhan kebutuhan sosial pada klien yang akan meninggal. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian dapat menerapkan pemenuhan kebutuhan spiritual pada klien yang akan meninggal. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Ya, apa sih manfaat yang dapat diberikan dengan mempelajari keempat ini? Ya, jadi manfaatnya nanti kalian ketika misalnya merawat pasien, biasanya pada pasien-pasien kritis ya, kalian harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya kalau kalian kan kebutuhan dasarnya apa? Sama ya, makan, minum ya. Walaupun pasiennya sudah kritis, pasiennya menjelang kematian, pasiennya sakaratul maut ya, jangan dibiarkan begitu saja, tetapi tetap kita memenuhi kebutuhan. Nah, apa saja kebutuhannya? Ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kalian nanti diharapkan bisa memberikan pemenuhan kepada pasien yang akan. Nanti juga Ibu akan memberikan materi, kemudian nanti ada diskusi ya, Ibu akan memberikan suatu permasalahan di LKPD, kalian diskusikan, kemudian dipresentasikan. Ya, ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu lanjutkan ya. Tidak ada, Bu. Ya, Ibu lanjutkan kalau begitu ya. Silakan diamati videonya, jadi nanti kalian akan memahami atau mendiskusikan bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan emosional pasien yang akan meninggal, kemudian kebutuhan fisiologisnya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan sosialnya, dan kebutuhan spiritual. Mungkin sebelum Ibu tayangkan video, di sini ada kata kuncinya ya, emosional, fisiologis, sosial, dan spiritual. Ya, coba dulu diperhatikan. Nah, Ibu akan memberikan sebuah video. Itu dulu videonya. Setelah kalian menyimak video ini, kira-kira apa sih yang dialami pasien tadi? Pasien sakit dan sekarat, Bu. Ya, pasiennya sakit. Ya, pernah nggak kalian melihat pasien seperti itu? Belum Ya, jadi mungkin ada yang Bu. punya pengalaman pernah melihat keluarganya atau mungkin sama sekali belum melihat itu. Nanti di rumah sakit jangan kaget ya melihat, wah seperti itu kondisinya. Kalau melihat pasiennya seperti itu, apa yang dilakukan berkaitan dengan spiritual pasien?
mendoakan pasien. Mendoakan pasien Mendoakan pasien agar biasanya kalau lihat pasiennya begitu pasti dalam hati kalian kasihan ya, semoga cepat sembuh ya, lihat pasien seperti itu ya. Nah, itu sedikit gambaran ya terkait dengan permasalahan pada materi hari ini dari tayangan video. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi nanti Ibu akan kirimkan LKPD di WA group ya. Jadi diskusikan di sana, Ibu kasih waktu 25 menit ya. Sebelum diskusi ada yang ingin ditanyakan dulu? Siap tidak, Bu? Ya, sudah semua mulai bergabung ya. Kita lanjutkan dengan presentasi sambil menunggu temannya. Perwakilan kelompoknya sudah ada ya. Kelompok 1 siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional adalah perasaan atau kondisi yang dibutuhkan untuk merasa bahagia, utuh dan damai. Pasien harus merasa bahwa dirinya dalam keadaan aman, sesuai dengan keinginan yang dimau oleh pasien, selalu diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya, merasa adanya kedekatan emosional dengan orang lain, merasakan adanya koneksi dengan komunitas, merasakan privasinya selalu terjaga, merasa menjadi bagian dari kelompok, perasaannya mencapai sesuatu yang diinginkan, dan yang terakhir merasa bahwa dirinya bermakna dan berarti. Maka perawat harus selalu memenuhi segala kebutuhannya. Terima kasih, Bu. Yang lain atau teman-teman yang lain ada memberikan tanggapan atau mungkin ada pertanyaan? Saya ingin menambahkan sedikit mengenai kebutuhan emosional berkaitan dengan kasus yang ada, yaitu pasien seringkali menolak bantuan perawat untuk pemenuhan perawatan hariannya. Jadi terlihat bahwa pasien mengalami emosi yang tidak stabil karena penyakitnya. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Intan. Beri tepuk tangan buat Intan ya, bagus sekali tanggapannya. Mungkin bisa kita lanjutkan ya ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mada Edu Fibianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal yang vital bagi kelangsungan hidup. Yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, istirahat, dan bernafas. Selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Dari kasus di atas, kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi untuk pasien tersebut adalah makan, minum, tidur, dan bernafas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mau bertanya, Bu, apakah bisa dijelaskan dari kasus yang mana termasuk kebutuhan fisiologis? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang Helen tanyakan, dari kasus yang termasuk kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makan dan minum, yaitu pasien mengatakan tidak nafsu makan. Kemudian kebutuhan bernafas, yaitu pasien terpasang oksigen 2 liter per menit, di mana kebutuhan ini harus terpenuhi bagi kelangsungan hidup pasien. Terima kasih. Siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Kesimpulan sementara hasil diskusi. Yang pertama, kebutuhan emosional adalah perasaan atau kondisi yang dibutuhkan untuk merasa bahagia, utuh, dan damai. Kedua, yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, istirahat, dan bernapas. Yang ketiga, cara memenuhi sosial pasien dengan bertanya pada pasien siapa yang ingin didatangkan untuk bertemu dengannya, seperti keluarga, teman dekat, dan meminta keluarga sering mengunjungi. 4. Memenuhi kebutuhan spiritual dengan membimbing pasien untuk berdoa untuk kesembuhannya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya, sudah dapat mengumpulkan dari diskusi tadi. Nah, Ibu hanya sedikit memberikan tambahan atau memberikan penguatan
mengingatkan kembali ini yang kita bahas tadi ya. Emosional, kebutuhan fisiologis, sosial, dan spiritual. Ya. Nah, di emosional mungkin sedikit Ibu tambahkan tadi sudah bagus berkaitan dengan emosi. Nah, di dalam kebutuhan emosi itu ada fase-fasenya. Jadi ketika ketemu pasien saya sedang emosinya tidak bagus, tidak stabil. Nah, ada pada fase mana pasien? Ada fase penolakan, ada fase marah, tawar-menawar, depresi, dan meneri. Nah, di sini ada fase-fasenya. Mungkin pasien yang kita temui sudah menerima, misalnya menerima penyakitnya, ya sudah menerima kenyataan bahwa misalnya usianya sudah tidak lama lagi, atau mungkin pada fase penolakan, tidak terima dengan kenyataan bahwa memiliki penyakit tertentu misalnya. Nah ini dia ya, fase penolakan. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase marah. Ada fase menawar, itu fase-fase ketika menghadapi emosi pasien. Ada fase depresi. Nah yang terakhir adalah kebutuhan spiritual dengan keagamaan katanya tadi ya. Nah, didatangkan pemuka agama, ini yang Ibu bilang tadi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya didatangkan pemuka agama atau rohaniawan. Ya, jadi nanti diberikan bimbingan rohani pasiennya. Itu dulu sedikit penguatan dari Ibu. Ya, mungkin sampai di sana dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Siap tidak, Bu? Siap tidak, Bu. Jelas ya? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah jelas nanti Ibu akan kirimkan ya, ada soal di WA kalian ya, nanti silahkan dijawab untuk penilaian. Nah, segitu dulu dari Ibu. Tidak ada yang bertanya? Sudah pas semua? Sudah, Bu. Sudah, ya Sudah, Ibu. Bu. Ya kan? Kemudian kalau sudah memang jelas, mungkin dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian sudah ada yang diskusi 4 kelompok ya, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kesimpulan akhirnya adalah pemenuhan kebutuhan pasien yang akan meninggal dapat dilakukan dengan memberikan atau memenuhi kebutuhan emosional, fisiologis, sosial, dan juga kebutuhan spiritual. Terima kasih, Bu. Iya, benar sekali ya, gampang ya. Jadi tadi penjelasannya sudah ya, jadi rangkuman atau kesimpulan akhirnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ada 4 ya, pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Kebutuhan Emosional, emosional. Kedua, fisiologis. Yang ketiga, Sosial, yang terakhir kebutuhan spiritual. Wow, iya sudah bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi sudah bagus semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi mengenai perawatan pasien meninggal dunia ya. Masih berkaitan ya, tapi minggu depan kita belajar lebih menarik karena ada praktiknya. Ya, menarik tak? Mari, Bu. Ya, berani merawat jenazah? Kami, Bu. Berani, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, mungkin tadi siapa yang Feby ya yang membantu mimpin doa. Ya, di akhir kita tutup dengan doa ya. Iya, Bu. Baik semuanya, sebelum pembelajaran diakhiri, kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Feby sudah menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sekarang pembelajaran sudah selesai, boleh kembali ke aktivitas kalian. Ya, selamat beristirahat. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Siang, Bu. Ya, Siang, Bu. tetap jaga kesehatan. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.